Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal dari raja-raja. Amin. Joshua. Dan berapa, sorry Kak? 7 harusnya. Ya, oke. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Amin. 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yang laki-laki yang tidak dikerat kulit khatamnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 9 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kau adakan dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Langsung ke ayat 18, pasal 18 ya Kak? Iya, betul. 18 ayat 1. Allah mengulangi menjanjikan kepada anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu rumahnya waktu hari panas terik.
Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Amin. Ayat 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Apakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tuhan akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Amin. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar berserta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu pergilah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Yoel ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu.
Sebentar. Sekiranya kurang 5 orang. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Selanjutnya katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggal. Amin. Lanjut Matius ya? Atau? Ya, lanjut dulu aja ke Matius pasal 6. Ayat 1 Amin. sampai 34. Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kelima, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendani kamu? Hai, orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Amin. Sudah 10 menit. Siapa yang mau duluan sharing? Boleh saya ya. Saya Boleh. kan di Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat yang mana tadi ya? Di mana katanya itu di mana hatimu berada, di situ hartamu berada ya. Nah, di sana saya di mana tadi ayatnya? Saya lupa. Nandakan. Ayat 21 ya. Iya. Amin. Nah, di sini berhubungan juga erat dengan ayat 24 ya. Di mana tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi di sini ya seperti ketika saya membaca Alkitab mengikuti hal ini, kadang pikiran dan hati saya itu berbeda gitu ya kan. Kadang mikirin untuk tugas, kadang mikirin untuk berhiburan lain gitu ya kan. Karena bacanya di handphone, kadang kan ada not masuk nih. Jadi ya hati saya nih ketika ada temen yang ngajak yang adalah untuk ngobrol gitu ya kan, ada yang lebih asik gitu ya kan. Nah, jadi saya kembali ke setan itu, obrolan itu, dan saya lupa udah ayat berapa ya. Nah di situ kesalahan saya di mana dibilang kalau kita tuh nggak bisa mengabdi kepada Tuhan. Jadi ketika membaca Alkitab ya Tuhan kita apa ya Tuhan. Nah jadi di sini saya belajar gitu ya kan untuk bisa menjadi orang yang fokus gitu ya kan, hati kita hanya tertuju pada satu saja, yaitu ya Tuhan saja gitu ketika berada dalam persekutuan Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, saya boleh Kak sedikit. Ya. Ya, saya pribadi justru tertarik dengan kejadian ya. Tadi bagaimana percakapan Tuhan itu, Tuhan dengan Abraham tuh tawar-menawar jumlah orang yang percaya kepadanya gitu dari 50 sampai 10 gitu.
saya lupa gitu ya, berikutnya gimana soal Gomora. Nanti kan setahu saya kan akhirnya kan dilululantakan Sodom Gomora itu. Tapi akhirnya kita sering nggak sih kayak gitu nawar-nawar Tuhan mau nyapa, terus kita maunya ini gitu, tawar, tapi akhirnya tawaran kita pun nggak berhasil kita tuntaskan meskipun tuh sudah mengiyakan dan sudah meng-approve lah permintaan kita, tapi permohonan kita, tapi akhirnya nggak dilaksanain juga meskipun sudah ditawar berkali-kali. Jadi saya menangkapnya ke situ tadi yang menarik pembicaraan hari ini sih. Mungkin nanti kakak mungkin bisa tambahkan atau konfirmasi, atau mungkin ada hal lain yang bisa kita pelajari dari kasus Sodom dan Gomora tadi. Tapi tadi saya menarik sih di bagian tawar-menawar dari 50 sampai 10 orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sih mungkin nggak. Amin. Amin. Kalau saya dapat di Matius pasal 6 ini tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, juga hal berpuasa itu saya dapat satu kata, yaitu tersembunyi. Di dalam hal memberi sedekah di sini dikatakan bahwa ketika memberi tidak perlu tangan kiri memberi, ya tangan kanan tidak perlu tahu gitu. Kemudian perkara berdoa di sini berdoa itu ya tidak seperti yang dikatakan di sini seperti orang orang yang munafik gitu kan, berdoa yang supaya dilihat orang gitu. Kemudian berpuasa di sini perkara tersembunyi hanya saya dan Tuhan gitu, berpuasa. Jangan sampai berpuasa karena supaya dilihat orang, oh saya berpuasa makanya saya tunjukkan muka yang lemah letih lesu gitu. Tapi berpuasa di sini juga adalah perkara yang tersembunyi. Mengapa saya dapatkan perkara yang tersembunyi ini? Karena semua ini adalah bagi kepentingan Tuhan. Perkara memberi pun motivasinya adalah bagi Tuhan. Perkara berdoa adalah bagi kepentingan Tuhan. Dan juga perkara berpuasa di sini juga adalah bagi kepentingan Tuhan. Bukan supaya saya menjadi orang yang kudus, supaya saya menjadi orang yang rohani, atau supaya saya menjadi orang yang kelihatannya wah baik sekali ya begitu menjalankan sepertinya menjalankan agama gitu, perintah agama tanda kutip ya. Tapi di sini motivasinya adalah di hadapan Tuhan gitu, dan semua dilakukan secara tersembunyi. Dengan demikian, apapun yang saya tuntut hari ini, saya tidak menjadi orang yang khawatir, juga dan saya pun menjadi orang yang dalam kehidupan saya setiap hari adalah senantiasa mencari harta yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena hari ini mengejar harta yang dunia, ya bukan harta dunia sih, tapi untuk keperluan setiap hari, bukan perkara mengejar, tapi mencari itu kayak orang sehari ini kerja gitu kan dapat uang ya memang perlu, tapi itu bukan menjadi tujuan yang utama. Tapi ketika memiliki kehidupan yang tersembunyi, ini yang menjadi keperluan yang utama, kemudian dengan motivasi melakukan semuanya ini adalah bagi kepentingan Tuhan dan bagi Tuhan, maka kehidupan yang setiap hari adalah kehidupan yang mencari sesuatu yang sejati, kemudian yang kedua senantiasa tidak memiliki kehidupan yang khawatir terhadap apapun juga. Amin. Saya share sedikit ya dari Abraham ya. Kemarin saya sudah sedikit membagikan Abraham ini di dalam menempuh kehidupan panggilan ya. Dia dipanggil oleh Allah, dia menempuh kehidupan ini ada naik, ada turun ya. Ada berhasil, ada gagal. Kalau hari kemarin kita melihat kegagalan Abraham, bagaimana ketika kelaparan dia pergi ke Mesir, ya kan? Kemudian Mesir dia berbohong ya tentang istrinya ya. Nah, karena itu justru kelihatannya dia mendapat hadiah ya dari Firaun itu ya. Tapi justru dari situ menimbulkan kesulitan ya, karena kemudian Abraham ini Tuhan sudah berjanji bahwa akan memberikan keturunan ya kepada Abraham. Tapi karena Abraham ini berusaha menggenapkan ya janji Allah itu dengan kekuatannya sendiri ya. Akhirnya dia melahirkan Ismail ya. Ya atas saran istrinya ya, dia menghampiri Hagar, dan dari Hagar dia punya anak namanya Ismail. Nah, kalau kita lihat di Kejadian pasal 16 ya, ayat 16, Abram berumur 86 tahun ya, kita perlu memperhatikan ini, 86 tahun.
ketika Hagar melahirkan Ismail, ya 86 tahun. Kemudian pasal 17 ayat 1, ya, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Coba dari umur 86 ke umur 99 ada rentang waktu, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Ya. 13. Ya, ada rentang waktu 13 tahun. Jadi selama 13 tahun itu, ya, Allah ini tidak berbicara kepada Abraham. Ya. Kenapa? Ini sebuah konsekuensi. Karena Abraham berusaha menggenapkan rencana Allah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Maka dia kehilangan hadirat Tuhan selama 13 tahun. Coba bayangkan ya. 13 tahun, baru setelah itu Allah kita ini adalah Allah yang tidak pernah gagal, karena itu dia memulihkan lagi ya perjanjian dengan Abram ya. Tapi ada persyaratannya, yaitu apa? Sunat. Ya, di situ Tuhan mengatakan ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Tuhan menegaskan lagi, hidup tidak bercela. Kemudian apa? Dia disunat. Disunat artinya apa sebenarnya? Kemampuan alamiah Abraham ini dikerat, ya. Kehebatannya Abraham, ya, istilahnya kemampuannya Abraham ini dalam tanda kutip ya dihabisi oleh Allah, ya. Tandanya apa? Bahkan namanya pun diganti, ya, dari Abram ya menjadi Abraham, ya kan? Jadi ini ada satu transformasi, ya. Kemudian apa? Allah menjanjikan akan ada keturunan, dan kalau kita lihat ya di ayat yang ke pasal ke-18 ya, sebenarnya kondisinya Abraham itu ya dia sudah tua, kemudian istrinya sudah ya istilahnya sudah tidak bisa melahirkan. Kalau di sini kan dikatakan apa? Sudah ini ya apa tadi? Telah mati haid ya, ayat 11 itu ya. Jadi istilahnya secara biologis itu sudah tidak mungkin punya anak. Coba bayangkan. Tidak mungkin punya anak secara biologis. Amin. Karena Abrahamnya sudah tua, istrinya juga sudah tidak, istilahnya secara biologisnya itu sudah tidak bisa mengandung lagi. Tetapi justru disitulah nanti kita melihat Ishak itu justru dilahirkan. Ya, nanti di pasal 21 ya. Nah, ini menandakan apa, teman-teman sekalian ya? Ketika Allah memanggil kita, Allah memiliki satu tujuan di atas diri kita. Kemampuan alamiah kita itu tidak bisa untuk menggenapkan tujuan Allah. Ketika kita mencoba, kita mungkin bisa seperti Abraham, menggunakan kekuatan kita, akhirnya itu membuat kita kehilangan hadirat Tuhan. Karena kita menggunakan daging kita ya istilahnya itu untuk menggenapkan. Ya pelayanan kita bisa menjadi dalam tanda kutip ya Ismail ya kan. Kelihatannya wah memiliki keturunan tapi justru itu membuat kita kehilangan hadirat Tuhan. Nah, kita harus melewati prinsip. Nah, kalau di dalam perjanjian lama itu sunat, di dalam perjanjian baru itu salib. Prinsip salib. Salib itu apa? Salib itu mengakhiri manusia lama kita, menunaskan manusia baru. Manusia lama namanya Abram, manusia baru namanya Abraham. Ya, Abram itu artinya bapa yang besar. Ya, Abraham itu bapa segala bangsa. Ya, artinya kapasitasnya itu diperluas, diperbesar. Tetapi tadi sudah melewati salib. Ya, nah ini pengalaman yang sangat dalam sebenarnya. Kita orang Kristen ini harus sampai pada tahapan ini. Kita tidak hanya dipanggil, kita tidak hanya hidup di dalam mesbah dan kemah, ya, tetapi lebih maju lagi, kita melalui salib. Wah, ini kalau bicara salib ini apa ya istilahnya itu berlawanan dengan kesenangan alamiah kita, ya kan? Berlawanan dengan apa ya istilahnya ya kekuatan kita.
Sampai akhirnya kita betul-betul menyadari bahwa ketika Tuhan bisa memakai kita menjadi bejananya, itu kita tidak bisa sombong. Kita hanya bisa mengatakan ini adalah apa? Anugerah Tuhan. Tadi dalam doanya Abraham ya, Abraham itu sampai ngomong begini loh, ayat 27 ya, sesungguhnya, ayat 18:27, aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Walaupun aku debu dan abu. Jadi Abraham itu sampai mengenal dirinya itu ini hanyalah debu dan abu. Jadi dia sudah berubah nih. Dari sebelumnya yang bisa, oke, aku mau menggenapkan punya keturunan lewat Hagar, punya Ismail. Ternyata Tuhan tidak berkenan, ya kan? Terus dia disunat, namanya diganti. Dia sudah layu, istrinya mati haid, tapi justru di sanalah anugerah Allah ya bekerja. Amen. Ya. Amin. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu mengenal dua perkara ini. Satu, salib. Dua, anugerah. Ya, anugerah itu apa? Bukan kita, tetapi Kristus. Salib itu apa? Bukan kita, tetapi Kristus. Nah, itu pelajaran yang sangat penting sih, saya pikir sejak muda kita boleh mengenal dua perkara ini. Oke, puji Tuhan, maaf lewat 4 menit ya. Kita lanjutkan lagi besok. Amin, puji Tuhan. Baik. Jadi siapa yang mau menutup di dalam doa, dipersilahkan. Amin. Kalau minta tolong kepada Andre bisa. Oke, mungkin lagi ini ya. Kalau kepada ini siapa? Yunike. Bisa, Kak? Ya, boleh tolong tutup dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan juga Tuhan terima kasih atas firman yang telah kami baca bersama-sama, biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan, biarlah kami juga dapat membaca, merenungkan, serta menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati kami juga dalam segala aktivitas kami semua yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan juga semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Boleh dibuka kameranya ya, dibantu fotokan.